Nama saya Melvita Yosi Kristina Sihaan, Laskar CPNS golongan 3, angkatan 55, kelompok 1. Sekarang saya sedang berada di Museum Provinsi Sumatera Utara. Saya akan mencoba membahas tentang salah satu kearifan lokal Sumatera Utara, yaitu suku Batak. Suku Batak sendiri ada 6. Yang pertama, suku Batak Toba, kemudian ada Batak Angkola dan Batak Mandailing, ada Batak Simalungun, Batak Pakpak, dan Batak Karo. Namun, saya akan mencoba membahas satu suku saja, yaitu suku Batak Toba. Berikut ulasannya. Suku Batak Toba merupakan sub atau bagian dari suku bangsa Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Nah, jika kamu berkenalan dengan seseorang, suku Batak Toba dapat langsung diketahui saat mendengar marganya. Contohnya saya ini marga Sihaan, ibu kandung saya marga Nainggolan. Kami sekeluarga selalu berusaha melestarikan adat istiadat suku Batak Toba. Misalnya, saat pesta pernikahan abang kandung saya. Dalam pesta, terdapat adat seperti si buha-buhai, tudu-tudu si panganon, ting-ting marakup, mandok hata yang dilanjutkan dengan mangulosi, dan paula une manikir tangga. Oh iya, tidak lupa sebelum pesta pernikahan, ada juga yang namanya pesta martupol. Nah, martupol ini adalah saat bertemunya kedua calon mempelai beserta orang tua dan kerabat masing-masing di hadapan petugas agama untuk memberikan data-data yang diperlukan sebelum pemberkatan nikah dan catatan sipil. Nah, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan bisa jadi seperti pertunangan ya. Balik lagi ke pesta pernikahan. Pada hari pesta pernikahan yang ditentukan, sekitar jam 9 pagi, datang rombongan parana atau pihak laki-laki ke rumah parboru atau pihak perempuan. Mereka membawa makanan yang dinamai si buha-buhai. Setelah para hadirin makan dan mempelai wanita pamit dari seisi rumah, maka berangkatlah mereka semua ke gedung tempat upacara agama yang akan dilakukan. Setelah acara pernikahan secara agama selesai, maka dilanjutkan dengan acara adat. Kira-kira pukul 2 siang, mulailah acara makan. Sebelum itu, pengatur acara mempersilakan parana mempersembahkan apa yang dinamai tudu-tudu nisi panganon di atas baki berisi jambar-jambar. Berangkatlah rombongan parana menghantarkannya ke tempat duduk suhut parboru. Sebagai balasannya, berangkat pula rombongan parboru menghantarkan ikan mas di atas baki ke tempat duduk suhut parana. Kemudian, sampailah pada acara mangulosi atau pemberian ulos. Nah, sebelum acara mangulosi, biasanya akan ada mandok hata. Mandok hata ini sebenarnya artinya adalah berbicara. Jadi, dalam acara pernikahan, mandok hata ini berisi nasihat-nasihat, petua-petua, dan restu untuk kedua mempelai. Untuk mangulosi, cara memberikannya adalah melilitkan selembar kain ulos ke badan suami istri yang sedang duduk berdampingan. Tujuannya adalah agar Tuhan Yang Maha Esa memberkati yang sedang diulosi itu. Yang wajib diulosi, yang pertama adalah orang tua mempelai pria. Kemudian yang kedua adalah pasangan suami istri. Yang ketiga adalah salah satu saudara laki-laki dari ayah mempelai pria. Kemudian yang keempat adalah salah satu saudara perempuan dari ayah mempelai pria. Berbicara tentang ulos, kita bahas sedikit yuk. Pada zaman dahulu, ulos adalah pakaian sehari-hari. Namun, tidak semua ulos Batak dapat dipakai sehari-hari. Misalnya ulos jugia, ragidub, sadum, ragi hotang, dan runjat. Ulos-ulos ini adalah ulos simpanan yang dipakai pada waktu tertentu saja, seperti pada upacara adat. Kemudian pindah ke kuliner. Ada satu bahan masakan yang mau saya bahas, yaitu andaliman. Andaliman dikenal juga dengan merica Batak, karena sering dipakai dalam masakan khas Batak, seperti pada ikan mas arsik. Namun, sekarang ini andaliman sudah berkembang ke makanan-makanan modern, seperti nasi goreng, kue tiaw, bahkan ada pizza andaliman. Sebagai konsumen, hal yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan andaliman tentu saja dengan memakannya, dan rasanya pun lezat. Mungkin bagi yang belum terbiasa dengan andaliman akan merasa keluh di lidah, tapi tidak apa-apa, karena memang begitulah andaliman. Bagi yang penasaran, selamat mencoba ya!
Gimana teman-teman ulasannya? Menarik kan? Nah, jika kalian perhatikan, saya pun saat ini sedang memakai batak motif ragi. Ini merupakan salah satu implementasi bela negara yang bisa saya lakukan. Yuk, mari kita semua mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bela negara adalah hak dan kewajiban kita bersama. Dadah! Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat ya.